Selamat siang teman-teman. Jadi hari ini saya dan ditemani Mas Ilyas penasihat hukum menghadiri rapat umum pemegang saham luar biasa. Saya diundang untuk menghadiri RUPSLB dari PT ini. Nah, dengan agenda, Anda mau tanya agendanya kan? Ya. Ya. Pemberhentian saya sebagai direksi PT, kemudian ada agenda pembelaan saya, kemudian agenda penetapan non kompensasi. Jadi intinya adalah dalam RUPS LB ini yang dihadiri oleh direktur utama, kemudian beberapa direksi lainnya, dihadiri oleh komisaris, kemudian dihadiri pula oleh notaris untuk mencatat hasil-hasil RUPS LB. Jadi dari rapat ini PTBP menyatakan bahwa Alex diberhentikan dari posisinya sebagai direksi perseroan. Oke, dari direksi perseroan. Nah, saya diberi waktu untuk melakukan pembelaan diri. Nah, sesuai dengan kondisi, saya tidak melakukan pembelaan diri. Karena memang saya merasa tidak ada kesalahan. Kalau tidak ada kesalahan, kenapa harus membela diri? Nah, tapi saya memberikan pernyataan, banyak pernyataan, bahwa saya sudah melakukan tugas dengan baik, dengan itikat baik, dengan sungguh-sungguh dan sebagainya, sebagai direksi perseroan, dengan segala tanggung jawab dan risiko pribadi yang melekat di dalamnya. Kemudian saya juga memberikan pernyataan bahwa sebentar ya, ada skorsing untuk saya. Saya menyatakan bahwa skorsing 1, skorsing 2, skorsing 3 itu kami tolak karena memang batal demi hukum karena dilakukan tidak sesuai dengan tata cara aturan dalam undang-undang perseroan bahwa skorsing itu seharusnya diikuti dengan RUPS dan lain sebagainya. Karena itu tidak dilakukan, maka sebenarnya skorsing 1, 2, 3 itu batal demi hukum. Kemudian juga mengenai RUPS LB hari ini 24 Juli 2026 kita menyatakan bahwa kita menolak RUPS LB ini karena dia diadakan berdasarkan skorsing yang tidak sah, ya kan? Sehingga agenda pemberhentian ini tidak memiliki dasar hukum yang sah. Dan juga agenda tidak memberikan di dalam RUPS LB ini juga tidak membicarakan masalah kompensasi yang harus diberikan kepada direksi, apalagi direksi yang secara aktif telah bekerja, telah memberikan tanggung jawab, telah memberikan risiko pribadi kepada perusahaan selama 6 tahun belakang ini. Sehingga saya menolak RUPS LB ini karena tidak memberikan ruang untuk pemberian kompensasi, dan itu melanggar undang-undang karena sudah sangat jelas disebutkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas kita, UU PT Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007, terutama pasal 96, 97 dan lain sebagainya menyatakan 113 juga 114 menyatakan bahwa direksi harus diberi kompensasi. Ya, kira-kira begitu. Nanti detailnya teman-teman bisa baca sendiri. Sehingga oleh karena itu kita tetap akan, karena RUPS LB ini tetap melakukan dengan keputusan memberhentikan saya sebagai direksi, maka kan saya sebagai warga negara Indonesia tetap memohon perlindungan dan bantuan hukum dari para penegak hukum di negara ini, bahwa dengan kondisi ini kami tetap melanjutkan eskalasi hukum ke ranah hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jadi laporan-laporan yang kami lakukan, yang selama ini lakukan dan teman-teman juga ngikutin, akan terus berlanjut, dan kami juga akan melakukan konsultasi dan lain-lain kepada para departemen negara yang terkait. Oke. Nah, selain itu, kalau dalam pengambilan putusan RUPS LB itu kan ada pemegang saham, dan ada pemegang saham yang semua pemegang saham dan pemegang saham menyetujui adanya pemberhentian dan tanpa kompensasi, sehingga bagi kami yang dilakukan pemegang saham ini, ya PT-PT yang menjadi pemegang saham ini, bagi saya adalah sebuah bentuk suatu tindakan yang memformalisasikan bentuk retaliasi, bentuk balas dendam dari upaya yang kita lakukan untuk meminta hak kita. Pekerjaan sudah dilakukan, tanggung jawab sudah dilakukan, risiko sudah melekat. Nah, pada saat kita meminta
kompensasi kita itu dilawan oleh para pemegang saham ini, ya, gitu ya Mas. Dengan upaya balas dendam dengan cara diberhentikan dari direksi, dan upaya retaliasi itu dilakukan oleh perusahaan ini secara sistematis dan terstruktur. Oleh karena ini kita tetap menolak putusan RUPS LB ini, dan kita akan melanjutkan masuk menolak dari RUPS LB yang tadi diputuskan. Yes, masuk kami menolak keputusan RUPS LB hari ini. Sehingga sebagai warga negara Indonesia, dan saya yakin bahwa hukum tetap dihormati di negara ini, maka kami akan melanjutkannya dengan proses-proses hukum yang sedang berjalan, dan akan kami follow up dan untuk terus berjalan, dan kami mohon bantuan dari teman-teman media untuk membantu mengawal agar proses ini berjalan dengan baik, dengan transparan, dan tetap profesional, dan apa ya Mas ya, bisa berjalan dengan baik sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Mungkin alasan dari perusahaan. Alasan dari perusahaan adalah, nah ini nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Ya, tapi untuk alasan tersebut adalah, ya kita duga dan kita kira karena sejalan dengan upaya Pak Alex dari awal sampai sekarang itu menuntut hak-hak Pak Alex. Dari situ keluar pertama tuh Pak Alex diskorsing, padahal Pak Alex tidak melakukan hal apapun itu selain menuntut haknya. Nah dari situlah kemudian sampai pada titik ini, yaitu RUPS LB, di mana agenda RUPS LB itu secara langsung menyebutkan agendanya itu untuk melakukan pemberhentian Pak Alex dan tanpa memberikan kompensasi. Padahal seharusnya dan sepatutnya ketika seseorang sudah bekerja, dia wajib diberikan kompensasi. Dan pemberhentiannya tersebut juga kita duga itu karena upaya Pak Alex menuntut haknya, padahal itu diperbolehkan oleh undang-undang. Oke, artinya hari ini tidak ada pembahasan terkait tuntutan Pak Alex meminta haknya. Tidak ada. Tanpa ada sama sekali. Jadi Pak Alex itu benar-benar tujuan agenda ini adalah untuk bagaimana Pak Alex itu dipecat, diberhentikan dari direksi perseroan dan tanpa diberikan kompensasi sama sekali. Pak, kenapa nggak memasukkan agenda Bapak melakukan pembahasan terkait hak Bapak? Agenda kan ditentukan oleh ini ya, dalam sebuah RUPS LB itu kan agenda kan ditentukan oleh ketua rapat yang mewakili para pemegang saham. Oleh karena itu tadi saya sebutkan juga bahwa apa yang dilakukan para pemegang saham sebenarnya sebagai bentuk retaliasi, susah banget ngomong itu ya, dalam bentuk balas dendam lah yang dilakukan. Meskipun diperhalus dengan bahasa karena visinya tidak sejalan lagi, tapi sebenarnya kan dalam bentuk perlawanan atau balas dendam dari apa yang sedang kita tempuh. Upaya-upaya yang sedang kita tempuh ya sebenarnya adalah permintaan dari hak yang dari kewajiban yang sudah diberikan selama 6 tahun ini. Ya Mas. Hari ini perusahaan ingin lepas dari tanggung jawab, artinya memberikan hak yang Pak Alex kemarin putus, dan sekarang menimbulkan hukum baru nggak sih artinya dengan perusahaan? Nah itu karena udah hukum, silakan. Dengan kemarin Pak Alex menuntut hak Pak Alex sebagai pekerja, sebagai organ perusahaan karena ini Pak Alex direksi sebagai organ perusahaan atau fiduciary dati. Nah, itu statusnya berbeda ketika Pak Alex sekarang sudah diberhentikan, maka Pak Alex akan menuntut 2 hak sekaligus. Hak sebagai fiduciary datinya ketika dia bekerja selama 6 tahun sebagai direksi, sebagai organ perusahaan. Nah, kemudian ketika ini dipecat, Pak Alex meminta kompensasi yang layak dan patut. Bagaimana mungkin Pak Alex sudah berjuang selama 6 tahun memberikan keuntungan untuk perusahaan main ibaratnya dia ya udah Pak Alex pulang aja tanpa ada salam apapun itu, cuman menyuruh Pak Alex untuk pulang dan tidak lagi datang ke sana. Pak, terkait pembelaan nanti, apakah akan mencantumkan terkait nominal? Itu nanti akan kami diskusikan dulu internal ya dengan tim. Berarti jalur hukum tetap berjalan, Pak? Jalan terus.